aku, takkan kekuranganku. Gembala yang baik, ia membaringkanku di padang rumput hijau, bimbingku ke air tenang. Gembala yang baik, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Shalom, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kembali kita datang pada pagi hari ini untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita masuk dalam ibadah online pada pagi hari ini. Kita siapkan hati kita, kita katakan, saat pagi hari ku datang lagi. Ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Kita masing-masing mengucap syukur karena begitu baik Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan atas pertolongan-Mu, terima kasih atas kemurahan-Mu, terima kasih atas pimpinan-Mu dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita, kita masuk hadirat-Nya. Katakan, saat ini saat yang indah. Saat indah ku memuji dan menyembah hadir
ku sembahkan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah-Mu Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah-Mu Tuhan, saat aku menyembah-Mu Tuhan, saat aku menyembah-Mu Tuhan. Fotum dan salam. Jemaat, mari kita berdoa. Kebaktian ini didasarkan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Nats pembimbing kita hari ini terambil dari Kitab Yesaya pasal 6 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Bersama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli, dan masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, dan menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kini tiba saatnya kita untuk menaikkan syukur dan permohonan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan dan kesetiaan Tuhan dalam memelihara bangsa kami Indonesia. Kami bersyukur untuk pilkada yang telah berjalan dengan baik. Kami juga bersyukur untuk penyertaan Tuhan bagi gereja Tuhan dalam mempersiapkan perayaan Natal di tengah pandemik ini. Juga untuk penyertaan Tuhan bagi kami, baik sebagai keluarga maupun individu. Kami berdoa bagi bangsa Indonesia, khususnya pasca pilkada, kiranya Tuhan menolong dan memberkati KPU yang sedang mengolah perhitungan suara sehingga tetap berjalan dengan jujur dan tertib. Kiranya Tuhan memunculkan para pemimpin yang sungguh dipilih oleh Tuhan untuk memimpin dengan penuh hikmat dan integritas. Kami berdoa bagi seluruh gereja Tuhan di Indonesia.
Kiranya Tuhan menolong kami agar dapat terus menjadi garam dan terang bagi bangsa ini dengan meningkatkan pelayanan kami di tengah masyarakat. Khususnya dalam semangat merayakan Natal, kami diberikan kasih dan kepedulian kepada sesama kami melalui berbagai bentuk pelayanan, sehingga dapat meneladani Kristus yang telah mengasihi dan mempedulikan kami, dan semakin banyak orang yang mengenal kasih dan keselamatan dari-Mu ya Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh gereja Tuhan yang sedang mempersiapkan perayaan Natal. Kiranya Tuhan menolong setiap gereja Tuhan yang sedang menyiapkan perayaan Natal secara daring atau online, agar segala sesuatunya dapat dipersiapkan dan dapat terlaksana dengan baik. Tolonglah setiap misionaris, khususnya misionari Gereja Misi Injili Indonesia, agar terus dapat melayani Tuhan di tengah masa yang sulit ini, khususnya dalam mempersiapkan perayaan Natal, dan kiranya nama Tuhan terus dipermuliakan dalam pelayanan mereka. Inilah ucapan syukur dan permohonan kami, yang kami akhiri hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca Mazmur. Kita akan membaca Mazmur pasal 148 ayat 1 sampai 5. Mazmur 148 ayat 1 sampai 5. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Haleluya. Pujilah Tuhan di surga. Pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya. Pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit. Hai air yang di atas langit. Baiklah, semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Amin. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita mau memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita katakan, masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, sebab Tuhan baik. Kenapa? Sebab Tuhan baik, sebab
Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kenapa? Sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kita masih tetap memuji Tuhan. Puji Dia, Anak Allah, Yesus namanya. Amin. Anak Allah, amin. Yesus namanya, menyembuhkan, mencucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Katakan, anak Allah, anak Allah, amin. Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, maka ada hari esok, amin. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Kenapa? Sebab Dia hidup, amin. Ada hari esok. Kenapa? Sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti, kenapa? Sebab Dia hidup. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita katakan, Tuhan, saat ku hampiri tatap di tengah bait-Mu yang suci, kemuliaan hadirat-Mu penuhi tempat ini. Saat ku hampiri tata-Mu di tengah bait-Mu yang suci, kemuliaan hadirat-Mu penuhi tempat ini. Saat ku datang memandang-Mu, kekudusan-Mu
dari barat Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut kau melemparkan dosaku. Amin. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Oh, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Oh, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon kiranya Engkau memberikan kami pencerahan sehingga kami dapat mengerti akan kebenaran-Mu. Dan ketika kami menjumpai dan menikmatinya, maka jiwa kami dipuaskan, jiwa kami disegarkan. Hati kami siap ya Tuhan, berfirmanlah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan yang ke-38. Demikian firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria,
sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, memikirkan, dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita memasuki Minggu Advent yang keempat. Seperti minggu-minggu sebelumnya, bahwa kita di Minggu Advent berupaya untuk menghayati tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang nanti kita akan rayakan di minggu depan. Tetapi juga sekaligus menyiapkan hati dan hidup kita menanti kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus di akhir zaman. Pada minggu Advent yang keempat ini kita akan merenungkan sebuah tema yang indah, yaitu respons gereja terhadap panggilan Allah. Mari kita coba mengingat kembali tentang apakah itu gereja. Secara umum kita orang Kristen pasti sudah memahami, karena ini bukan adalah kalimat yang asing atau yang baru bagi kita. Gereja berasal dari istilah Yunani ekklesia, yang bermakna orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang yang ajaib. Gereja bukan bangunan tempat kita beribadah. Bangunan yang digunakan untuk beribadah adalah tempat berkumpulnya gereja. Gereja adalah kita. Gereja adalah saudara kita. Gereja adalah saya. Gereja adalah kita semua. Orang-orang yang telah dipanggil oleh Tuhan Allah melalui Yesus Kristus kepada terang yang ajaib, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itulah gereja. Jadi tema kita hari ini, respons gereja, respons kita. Apa respons kita terhadap panggilan Allah dalam hidup kita? Dalam bacaan kita pada hari ini, kita menemukan sebuah keunikan panggilan Allah terhadap dua perempuan yang muncul di awal-awal Natal itu. Yang pertama adalah Elisabet, dan yang kedua adalah Maria. Kedua perempuan ini memiliki umur yang berbeda. Elisabet sudah lanjut usia dan Maria masih sangat muda. Apa keunikan dari panggilan Tuhan terhadap kedua perempuan ini? Bahwa kedua perempuan ini sama-sama
diminta oleh Tuhan untuk menjadi sarana keselamatan bagi dunia, sarana untuk pelayanan Tuhan, menjadi alat pekerjaan Tuhan. Uniknya apa? Elizabeth dan Maria sama-sama diberitakan akan mengandung. Keunikannya di mana? Keunikannya Elizabeth itu kelewat waktu, sementara Maria itu belum waktu. Artinya Elizabeth kelewat waktu, artinya dia mandul dan sudah lanjut usia. Tapi Tuhan bilang dia bisa mengandung. Jadi secara medis ketika Elizabeth mengandung dan pergi mengecek kesehatannya di dokter, maka dokter akan menggeleng-geleng kepala, ini tidak mungkin, ini tidak mungkin. Oleh karena apa? Karena dia sudah lanjut usia dan kemudian mandul. Tetapi dia mengandung. Maria sebelum waktu. Sebelum waktu apa? Belum menikah. Maria belum waktu untuk mengandung, karena dia seorang perempuan yang perawan dan belum bersuami. Sangat tidak mungkin. Itulah keunikannya. Tetapi itulah yang digunakan oleh Tuhan. Itulah cara Tuhan. Itulah cara Ia bekerja untuk menyatakan keselamatan bagi dunia ini. Dia memilih jalan yang tidak biasa. Allah bekerja illogical, tidak masuk akal. Elizabeth kelewat waktu tapi mengandung. Maria belum waktu, perawan, belum bersuami, bisa mengandung. Luar biasa Tuhan Allah itu. Untuk pekerjaan yang besar, Ia memilih cara yang spesial, yang tidak alami, yang tidak masuk akal, untuk membuktikan bahwa Dia adalah Allah, berkuasa, berdaulat dalam hal apapun. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar. Di bawah tema ini kita akan belajar. Kita belajar tentang bagaimana malaikat Allah yang datang kepada Maria, dan mereka berdiskusi sampai Maria tiba pada sebuah keputusan yang hebat di dalam hidupnya. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku seperti perkataanmu. Malaikat Jibril datang dan berkata kepada Maria, "Salam bagimu, engkau yang dikaruniai Tuhan." Inti berita yang disampaikan oleh malaikat Tuhan ini adalah Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan akan diberikan nama Yesus, dan seterusnya. Ketika Maria mendengar kabar itu, maka ia bertanya, ia berdiskusi, bagaimana mungkin aku dapat mengandung sementara aku belum bersuami? Maria tidak membantah. Maria tidak menolak apa yang dikatakan oleh malaikat tentang kehamilannya. Tetapi dia ingin suatu penjelasan yang memungkinkan agar ia dapat mengerti secara betul. Secara alami tidak mungkin seorang yang belum bersuami dapat mengandung. Itu adalah argumentasi logis yang disampaikan oleh Maria kepada malaikat itu. Maka malaikat Jibril memberikan penjelasan kepada Maria. Jawab malaikat di dalam ayat yang ke-35 demikian. Jawab malaikat itu kepadanya,
Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan dilahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Malaikat Tuhan berkata kepada Maria, Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sehingga anak yang akan dilahirkan itu disebut kudus, anak Allah. Malaikat meyakinkan Maria. Ayat ini mengandung dua kebenaran. Yang pertama, proses pembuahan yang terjadi di dalam kandungan Maria. Roh Kudus akan turun ke atasmu. Ayat ini menjelaskan kepada kita kalau proses pembuahan yang terjadi di dalam kandungan Maria sepenuhnya adalah pekerjaan Tuhan. Analogi yang bisa kita gunakan adalah kita pergi ke kitab Kejadian untuk mengerti tentang proses penciptaan alam semesta atau dunia ini yang dilakukan oleh Allah. Di sana dikatakan bahwa alam semesta kala itu masih kosong dan gelap, dan Roh Kudus melayang-layang di atas permukaan air. Dan kemudian Allah berfirman, jadilah, jadilah, jadilah. Kandungan Maria itu kosong, Allah Roh Kudus dan kuasa Allah yang Maha Tinggi datang kepada Maria dan melakukan karya penciptaan di dalam kandungan Maria. Maka janin yang ada di dalam kandungan Maria sepenuhnya adalah karena pekerjaan Tuhan. Luar biasa. Roh Kudus akan turun ke atasmu. Itulah kebenaran, itulah makna yang kita tangkap, bahwa kandungan Maria yang masih kosong dan proses pembuahan hingga terjadinya bayi atau janin di dalam kandungan Maria sepenuhnya adalah pekerjaan Tuhan. Luar biasa. Itulah yang dikatakan oleh malaikat kepada Maria. Kemudian kebenaran yang kedua di dalam ayat ini ialah, perhatikan baik-baik ayat 35 itu, bahwa kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi Maria. Bahwa kuasa Allah yang Maha Tinggi menaungi engkau, memberikan penjelasan kepada kita bahwa kuasa Tuhan menjaga dan melindungi janin yang ada di dalam kandungan Maria itu dari natur dosa turunan yang ada pada diri Maria. Firman Tuhan berkata bahwa oleh karena Adam maka seluruh keturunan manusia telah berdosa, maka termasuk Maria juga adalah orang berdosa, memiliki sifat dosa asal dari Adam dan Hawa. Maria adalah manusia seperti kita. Maria adalah perempuan biasa seperti perempuan-perempuan yang ada di Israel. Dan juga sama seperti kita, memiliki dosa warisan. Firman Tuhan berkata, kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Artinya, menjaga janin itu terlindung dari dosa asal Maria. Oleh karena itu, firman Tuhan ini berkata bahwa maka bayi yang akan lahir itu disebut kudus. Oleh karena itulah kemudian kita mengerti dan memahami bahwa Yesus itu manusia, tapi manusia
yang tidak berdosa. Manusia yang tidak memiliki tabiat dosa Adam dan Hawa. Anak yang lahir itu akan disebut kudus. Inilah kebenaran yang disampaikan oleh malaikat itu kepada Maria. Maka pemahaman inilah yang akan membawa Maria keluar dari cara berpikir yang natural. Pemahaman inilah yang membawa Maria untuk berpikir bahwa apabila ia mengandung, maka ia mengandung secara supranatural. Inilah yang malaikat sampaikan untuk meyakinkan Maria. Masih ada poin kedua yang dilakukan oleh malaikat untuk meyakinkan Maria. Jika ia mengandung nanti, itu benar-benar adalah secara supranatural. Maka malaikat Jibril memberikan referensi kepada Maria bahwa sanakmu Elizabeth sedang mengandung sekarang pada bulan yang ke-6. Elizabeth yang sudah lanjut usia dan mandul itu sekarang hamil atau mengandung 6 bulan. Malaikat menggunakan Elizabeth sebagai referensi untuk meyakinkan Maria. Elizabeth yang mandul dan lanjut usia sedang mengandung 6 bulan. Malaikat tidak berhenti di situ. Ia meneruskan kalimat, sebab tidak ada yang mustahil bagi Allah. Artinya apa? Tidak ada yang mustahil bagi Allah, bahwa sebagaimana Elizabeth yang sudah lanjut usia, sebagaimana Elizabeth yang mandul bisa mengandung dan sekarang sudah 6 bulan, maka engkau pun Maria dapat mengandung meskipun engkau belum bersuami. Demikianlah cara malaikat meyakinkan Maria. Maria mendengar itu. Dia terima apa yang disampaikan oleh malaikat. Setelah Maria mendengar apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan itu, Maria berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku seperti perkataanmu itu. Maria berubah. Awalnya dia berkata, bagaimana mungkin? Tapi sekarang dia berkata, sesungguhnya aku inilah hamba Tuhan. Maria mengidentifikasi dirinya selaku hamba Tuhan. Seorang perempuan yang belum bersuami, seorang perempuan muda berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Luar biasa ketika ia sampai kepada identifikasi seperti ini, bahwa dia adalah wanita biasa. Di dalam pengalaman rohani ini, dia sampai kepada sebuah pengakuan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Apa artinya ini? Artinya dia siap dengan identitasnya yang baru. Dia siap dengan identitasnya sebagai hamba Tuhan. Kemudian kita lihat bahwa Maria tidak hanya sampai kepada
identifikasi dirinya sebagai hamba Tuhan, masih ada kalimat berikut juga yang menurut saya ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Perhatikan dengan baik. Jadilah padaku seperti perkataanmu. Seperti perkataan malaikat itu. Maria terbuka terhadap apa yang malaikat katakan, bahwa engkau akan mengandung seorang anak laki-laki. Dan anak laki-laki yang lahir itu akan diberikan nama Yesus dan seterusnya. Anak laki-laki itu akan bertumbuh besar dan menjadi terang bagi dunia ini. Dan ketika Maria berkata, jadilah padaku seperti yang kau katakan itu, maka Maria dengan hati terbuka menerima tanggung jawab yang Tuhan berikan kepadanya. Maria dengan tulus menerima apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Jadi identitas sebagai hamba Tuhan tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab itu. Ini kalimat yang dalam dan penuh makna, bahwa hamba Tuhan menjadi hamba Tuhan harus dibarengi dengan menerima tanggung jawab dari Tuhan. Artinya, menjadi hamba Tuhan harus melakukan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Inilah makna yang terkandung di dalam kalimat Maria. Maria sampai pada kesimpulan dalam hidupnya bahwa rencana Tuhan, keputusan Tuhan bagi hidupnya lebih utama dan lebih tinggi daripada kepentingan dirinya. Maria tahu bahwa akan ada resiko mengiringi keputusannya. Secara sosial, Maria akan berhadapan dengan tetangga, dengan pendapat umum yang mungkin sinis melihatnya ketika ia telah mengandung. Tetapi itu tidak menjadi penting bagi Maria. Yang penting bagi Maria adalah ia memiliki identitas yang baru sebagai hamba Tuhan. Yang penting bagi Maria, yang inti bagi Maria, tertinggi bagi Maria adalah kepentingan Tuhan daripada kepentingan dirinya. Ia rela untuk mengorbankan segala sesuatu. Tema kita ialah respons gereja terhadap panggilan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana respons gereja? Atau bagaimana respons kita terhadap panggilan Allah? Yang pertama, mari kita mengerti tentang cara kerja Tuhan Allah di dalam keselamatan dunia ini. Bahwa Allah tidak bekerja sendiri, meskipun ia sanggup untuk melakukan itu. Dalam merealisasikan karya keselamatan bagi dunia ini, ia melibatkan gereja. Ia melibatkan kita. Bukan karena dia tidak sanggup, tapi memang dia telah memilih pola dan cara kerja seperti itu, bahwa gereja atau kita disertakan di dalam pelayanan karya keselamatannya bagi dunia ini. Dengan mengerti akan hal ini, maka sesungguhnya bagaimana sikap kita ketika Tuhan membisikkan sesuatu bagi kita untuk masuk di dalam pekerjaan Tuhan. Kemudian yang kedua, mari kita terbuka atas panggilan Tuhan. Mengerti panggilan Tuhan dalam hidup kita. Seperti Maria, di dalam menerima panggilan Tuhan ada dinamika. Ia berdiskusi dengan malaikat. Ia belum mengerti, belum menerima
atau belum dapat memahami dengan akal sehatnya. Oleh karena itu dia bertanya, dan malaikat itu meyakinkan dirinya. Bagaimana respons kita atas panggilan Tuhan? Mari kita terbuka terhadap panggilan itu. Kalaupun kita belum mengerti, kalaupun kita belum memahami, mari kita berdoa sampai Tuhan meyakinkan kita pada titik tertentu. Jika kita belum memperoleh sesuatu yang jelas dari Tuhan tentang suatu pekerjaan Tuhan atau pelayanan, dari pihak kita dapat berdoa sampai Tuhan membukakan itu. Karena dari pihak Tuhan Allah sendiri, Ia akan meyakinkan, memberikan penjelasan sampai kita yakin, seperti yang terjadi pada Maria. Kemudian yang terakhir, jangan kita membedakan status kita sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, dengan tanggung jawab kepada Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa kita semua adalah hamba kebenaran, dan kita semua adalah hamba Tuhan. Kita adalah anak Tuhan, maka kita pun menerima tanggung jawab dari Tuhan. Jawaban Maria mengandung kebenaran ini. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau kehendaki. Identitas anak Tuhan tidak dapat dipisahkan dengan tanggung jawab sebagai anak Tuhan. Jati diri, identitas hamba Tuhan tidak bisa dipisahkan dengan tanggung jawab kepada Tuhan. Keduanya bagaikan belahan mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Berapa banyak kita membangga-banggakan diri sebagai hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, umat pilihan Tuhan, tapi kita tidak bertanggung jawab atas tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Bangga dengan status anak Tuhan, bangga dengan status sebagai hamba Tuhan, bangga dengan status sebagai orang pilihan Tuhan, tapi tidak melakukan tanggung jawab sesuai dengan status itu. Marilah kita belajar dari Maria. Jawaban atau tanggapan Maria atas panggilan Allah, sesungguhnya aku inilah hamba Tuhan. Jadilah padaku seperti perkataanmu. Itu juga menggema di hati kita. Pada minggu Advent yang keempat ini, marilah kita merenungkan tentang panggilan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, kami mengucap syukur atas firman yang telah berbicara bagi kami. Tuhan sendirilah yang akan bekerja dan memeteraikan, mematrikan itu dalam hati dan hidup kami, supaya kami meresponi panggilan Tuhan Allah dalam hidup ini. Seperti Maria, jadilah padaku seperti perkataan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terpujilah Tuhan Allah kita. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita siapkan persembahan kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Segala puji Allah yang maha besar, kami mengucap syukur buat apa yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Kau sudah memelihara kami sepanjang minggu ini. Kau sudah memimpin ibadah kami dari permulaan hingga pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Kiranya setiap firman-Mu yang sudah ditaburkan boleh tertanam dalam kehidupan kami, bertumbuh dan berbuah. Kembali pada pagi hari ini,
Kami ingin mengembalikan sebagian dari berkat yang Kau sudah berikan kepada kami. Ajar kami memberikan yang terbaik. Yang belum sempat memberi, Engkau berkati. Supaya di masa-masa yang akan datang kami sama-sama memberi untuk pekerjaan-Mu, pelayanan-Mu ya Bapa, untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini melalui GMI Immanuel. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Karena kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang Dia persiapkan sebelumnya. Dia mau kita hidup dalamnya, berlari-lari pada panggilannya, berjalan-jalan dalam rancangannya, berlari-lari pada tujuannya, berjalan-jalan dalam kehendaknya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu bagi kami sehingga ibadah ini telah berjalan dengan baik. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan bagi Tuhan. Kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan, mungkin mereka sedang mengalami banyak kesulitan, biarlah Tuhan menolong dan memberkati kami, memberikan mereka kekuatan. Dan bahkan lebih dari itu kami berdoa agar Tuhan menolong dan menyertai mereka secara khusus dalam pertumbuhan dan pengenalan akan Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga, kami sangat percaya kepadamu. Engkau adalah Allah kami, Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai kami senantiasa. Immanuel, Immanuel, namanya disebut Immanuel, Allah serta dengan kita, namanya disebut Immanuel. Jemaat yang kekasih, pulanglah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.